Hai suami, hai istri. Surah Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Saya sangat yakin bahwa teks yang kita renungkan hari ini menjadi teks favorit dari pasangan-pasangan Katolik ketika mereka menerima sakramen perkawinan, ketika mereka merayakan pernikahan suci mereka. Dan untuk Anda yang sudah menerima sakramen tersebut, dan untuk Anda yang sudah lama hidup bersama di rumah tangga Katolik, apakah Anda masih ingat teks favorit Anda ketika Anda menerima sakramen tersebut? Ketika Anda mulai bersiarah dalam bahtera rumah tangga Katolik. Anda semestinya selalu ingat teks tersebut, sebab dia bisa menjadi pedoman, penuntun, dan penopang yang menguatkan dan mendamaikan Anda satu sama lain ketika badai pencobaan datang menggoyah dan menggoyangkan ikatan tali kasih dan kesetiaan Anda. Santo Paulus dalam teks yang kita renungkan hari ini berbicara tentang relasi antara Kristus dengan gerejanya sebagai model sempurna dari relasi antara suami dan istri. Ada dua kalimat penting yang perlu kita renungkan dalam teks yang kita renungkan hari ini. Kalimat pertama, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Allah. Tunduk atau taat kepada Allah bagi umat Kristen berarti mendengarkan Allah dan selalu ada bersamanya, baik dalam suka maupun dalam duka. Demikian juga ketaatan istri kepada suami. Mentaati suami berarti mendengarkannya dan ada bersamanya, baik dalam suka maupun dalam duka. Bukan hanya ada bersama suami ketika situasi yang menggembirakan menghampirinya, tetapi ada bersamanya baik dalam suka maupun dalam duka. Mendengarkannya baik dalam suka maupun dalam duka. Dengan demikian, keharmonisan, ketenangan, damai dan sukacita akan menghiasi kehidupan suami dan istri. Kalimat kedua, hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Yesus selalu mengasihi gerejanya. Yesus selalu menghargai umat beriman. Dia tidak pernah membuat gereja dan umatnya menderita. Yesus selalu membahagiakan gereja dengan kata, perbuatan, dan kesaksian hidupnya. Demikian pun suami terhadap istrinya. Mengasihi istri berarti menggembirakannya dengan kata, perbuatan, pengorbanan, dan kesaksian hidup yang baik. Mengasihi istri berarti menghargainya dan menerimanya apa adanya. Seperti suami menerima dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri apa adanya. Ketika suami membahagiakan istrinya, itu berarti dia membahagiakan dirinya sendiri. Ketika suami menghargai istrinya, itu berarti dia menghargai dirinya sendiri. Sebab istrinya sudah menyatu dalam diri suami, dalam dirinya. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Sebaliknya ketika suami membuat istrinya menderita, itu artinya dia membuat dirinya sendiri menderita.
Ketika suami tidak menghargai istri, sama artinya dia tidak menghargai dirinya sendiri, sebab mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Suka dan duka mereka sudah menjadi satu. Kebahagiaan dan kesuksesan mereka sudah menjadi satu. Dewasa ini banyak keluarga Katolik yang hidup dalam keharmonisan, damai, dan kebahagiaan, sebab mereka menghidupi apa yang dikatakan oleh Santo Paulus dalam teks hari ini. Mentaati dan mengasihi satu sama lain dengan cara yang benar. Namun tak dapat dipungkiri bahwa banyak pasangan suami istri Katolik yang jarang mengalami keharmonisan, kedamaian, dan kebahagiaan. Karena barangkali mereka jarang saling mendengarkan satu sama lain. Barangkali ketaatan resiprok, cinta kasih resiprok belum menjadi fondasi yang menopang kehidupan rumah tangga mereka. Ketika suami istri tidak saling mentaati, tidak saling mendengarkan, tidak saling menghargai, tidak saling membahagiakan, maka tidak heran keharmonisan, perdamaian, dan kebahagiaan akan tetap menjadi mimpi yang kekal sepanjang masa. Kita berdoa. Semoga Allah membantu dan memberkati semua pasangan suami istri Katolik, dan semoga Dia mendorong mereka untuk selalu saling mentaati, saling mendengarkan satu sama lain, saling mengasihi dengan cara yang benar. Dengan demikian mereka akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Semoga.